Pagi Dunsana, Ranah Minang di Manopun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Cuaca buruk, harga ikan laut naik 2 kali di Pasar Tabing Padang. Polda Sumbar memusnahkan puluhan kilogram ganja dari hasil 2 penangkapan besar. Puluhan jurnalis di Padang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas di bidang ekonomi. Dalam sebulan terakhir ini, Padang dilanda cuaca ekstrim. Hal itu berdampak terhadap harga ikan di pasar. Pasalnya, nelayan tidak berani ke laut saat kondisi seperti ini. Sehingga hasil tangkapan ikan pun berkurang. Akibatnya, harga ikan laut naik 2 kali lipat dibanding harga normal. Seperti terlihat di Pasar Tabing, Kelurahan Bongopasang, Padang, pada Kamis pagi. Pedagang ikan laut merana karena pasokan ikan ke pasar jauh berkurang. Bahkan dari belasan lapak penjual ikan di Pasar Tabing, hanya 2 yang berjualan. Selebihnya tutup akibat tidak mendapatkan pasokan dari tempat pelelangan ikan. Salah seorang pedagang ikan mengatakan, hampir 2 pekan pasokan ikan tidak lancar. Bahkan sempat tidak ada sama sekali, dikarenakan nelayan yang tidak melaut. Hujan disertai badai, menyebabkan nelayan banyak mengurungkan niatnya untuk melaut. Untuk jenis ikan kembung atau ikan gambolo sarai yang berukuran sebesar jari manis, jika biasanya per tumpuk dijual Rp10.000, saat ini dijual Rp15.000 per tumpuk. Sedangkan untuk jenis ikan sala ukuran 3 jari atau berat 3 ons, saat ini dijual Rp15.000 per ekor. Biasanya harga normal 2 ekor Rp15.000. Jauh peningkatan Pak. Oh, nan biasanya satu tumpuk 10.000, kini 15.000. Kalau yang tekah sisi ketek-ketek biasanya 15.000, kini 25.000. Saya dua. Kalau untuk daging sisi gadang 80.000 masih normal. Oh, cuaca buruk. Kurang lebih 15 hari. Berkurang lah, sekitar 35%. Jika ada pun nelayan yang nekat melaut, hasilnya juga tidak seberapa. Akibatnya, harga ikan menjadi naik. Akibat cuaca ekstrim, omset pedagang turun sebanyak 30%. Robiha melaporkan dari Padang. Pohon pelindung setinggi 18 meter yang terletak di Jalan Rimbo Data, Kecamatan Lubuk Kilangan, pinggiran Kota Padang, tumbang. Pohon ini tumbang setelah daerah itu diguyur hujan deras dan angin kencang. Saat melintas di daerah itu, sebuah minibus tertimpa dahan pohon yang tumbang. Akibatnya atapnya ringsek. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang berusaha membebaskan mobil dari himpitan kayu, serta mengenyahkan batang pohon yang melintang di jalan. Upaya itu berlangsung setengah jam. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas kendaraan dari arah Padang menuju Solo dan sebaliknya menjadi terganggu. Lalu lintas kembali normal setelah petugas berhasil mengenyahkan pohon yang tumbang dari badan jalan. Menurut polisi, tumbangnya pohon pelindung ini karena usianya yang sudah tua dan akarnya tidak kuat menahan tiupan angin kencang. Mungkin kondisi kayu, ada penyediaan jalan di proyek PDAM, taman jalan. Nah, juga kan kayu tersebut mungkin akarnya sudah banyak putus, karena tadi ada hujan barangin ya tumbang. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun pemilik mobil dipastikan menderita kerugian hingga jutaan rupiah. Pengumuman yang dikeluarkan BMKG Minangkabau, hingga akhir minggu ini, Kota Padang akan diguyur hujan dan angin kencang.
Bahkan puncak musim hujan terjadi pada bulan November dan Desember. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah jembatan yang terletak di Nagari Sasa, Kabupaten Pasaman Barat, ambruk pada Selasa lalu. Pondasi di kedua sisi jembatan ini hancur sehingga badan jembatan terlepas dari bantalannya. Akibatnya, jembatan yang menjadi akses utama warga ini tak bisa dilewati. Ambruknya jembatan penghubung kampung Teluk Pagang dengan rantau panjang ini terjadi akibat meluapnya Sungai Batang Pasaman. Rabu siang, warga sekitar bergotong royong membangun bendungan penahan sementara dari tanah yang dimasukkan ke karung dan menumpuknya. Tujuannya agar jembatan bisa dilewati sepeda motor. Namun, mobil masih belum bisa melewatinya karena jembatan ambruk sekitar 1 meter dari pondasi. Warga menuntut pemerintah memperbaikinya sesegera mungkin karena akses satu-satunya bagi warga untuk beraktivitas maupun membawa hasil panen. Sementara tadi masyarakat sini goro, jadi sekarang udah bisa dilewati kendaraan roda 2. Roda 4 belum bisa. Ya harapannya supaya diperbaiki lah, ini ya di Pemda, pemerintah daerah lah, tolong bantu gitu. Ini jalan satu-satunya masyarakat rantau panjang mengeluarkan hasil tani, pergi ke sekolah. Ini jalan satu-satunya, nggak ada jalan lain. Saat ini warga terpaksa membawa hasil panen sawit menggunakan gerobak untuk melewati jembatan. Sebab mobil pengangkut barang tak bisa melewatinya. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Jembatan rusak karena banjir tak hanya terjadi di Pasaman Barat. Di Padang Pariaman, sebuah jembatan yang terletak di Kampung Pauah, Ulakan Tapakis, kondisinya miring dan nyaris ambruk. Meski hanya bisa dilewati sepeda motor, namun jembatan ini mempunyai peranan yang penting bagi warga. Pasalnya, jembatan ini merupakan jembatan satu-satunya yang menghubungkan ladang dan kebun dengan daerah luar. Meski oleng dan membahayakan, namun warga masih saja melewati jembatan ini. Pasalnya, jalan alternatif lain harus memutar sejauh 6 km. Warga menuntut pemerintah segera memperbaikinya agar aktivitas mereka kembali lancar. Lewat sini, iya, rasanya gampang. Cuman jambatannya satu-satu kayaknya. Nggak takut? Takut, tapi lumayan lah. Nggak ada pilihan, cuman jalan ini satu-satunya. Kapan lah betulan ke jembatan ini gitu. Kapan lah ya supaya ramai lah jalan sini tuh. Rasa putus hubungan rasanya. Kemana? Sini kan jalan pemotongan. Jalan Kalbo Alung, jalan ke Ketapiang. Sini jalannya. Rusaknya jembatan ini sudah dilaporkan Wali Nagari kepada pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Namun hingga saat ini belum ada tanggapan. Dulu kan sebelum batang air ini dipakai mesin kan? Normal. Ya, justru banjir Pak. Jadi sejak dia banjir, patahlah jembatan ini Pak. Jembatan ini menambah PR pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Jika dibiarkan, dampaknya akan menjadi bencana sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman.